Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Pritawati dari Prodi Manajemen 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, sistem perbankan Indonesia. Yang ketiga, ada struktur dan organisasi. Yang keempat, ada manajemen dana bank. Yang kelima, ada manajemen likuiditas. Selanjutnya lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, contohnya itu deposito, giro, dan tabungan. Selain menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan juga memberikan jasa pelayanan keuangan untuk masyarakat. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari lembaga keuangan, kita harus juga mengetahui tentang bank. Pengertian dari bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan yang pertama itu ada sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut sejarah perbankan, yang kedua itu menurut sejarah perbankan Indonesia. Kalau menurut sejarah perbankan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bank sebagai lembaga penukaran uang. Yang kedua, bank sebagai tempat penitipan uang. Yang ketiga, bank sebagai tempat peminjaman uang. Yang keempat itu bank sebagai perantara keuangan. Kalau menurut sejarah perbankan Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perbankan Indonesia zaman kolonial. Yang kedua itu perbankan Indonesia zaman kemerdekaan. Yang ketiga itu perbankan Indonesia di era 1960 sampai 1970-an. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama itu dilihat dari fungsinya. Contohnya itu kayak bank umum, bank BPR, bank pemerintah, bank daerah, bank sosial nasional, bank koperasi, bank asing, bank milik campuran. Dan selanjutnya ada bank dilihat dari statusnya, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Itu contohnya kayak bank konvensional, bank syariah. Jadi peranan perbankan yaitu peranan dalam negeri dan peranan luar negeri. Peranan dalam negeri artinya bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri, seperti kegiatan administrasi keuangan, seperti kegiatan penampungan uang, penggunaan uang, penukaran, dan perdagangan uang. Sedangkan peranan bank untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Selanjutnya ada perbedaan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kalau lembaga keuangan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua itu menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposit yang waktunya berjangka. Yang ketiga itu ada menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada kegiatan difokuskan untuk salah satu keuangan aja, contohnya itu kayak perusahaan leasing. Yang kedua itu tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Yang ketiga itu tidak bisa menciptakan uang giral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan organisasi bank. Jadi struktur dan organisasi bank ini sama dengan perusahaan dan perusahaan BUMN lainnya. Struktur organisasi bank terdiri dari RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Di bawahnya ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Di bawahnya ada Direktur Utama. Di bawah Direktur ada jajaran direktur per divisi ataupun per fungsinya. Di bawahnya lagi ada staf dan karyawannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Fungsi bank itu secara umum adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, secara umum, fungsi bank yang pertama itu penciptaan uang, yang kedua itu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, yang ketiga ada penghimpunan dan simpanan masyarakat, yang keempat ada mendukung kelancaran transaksi internasional, yang kelima ada penyimpanan barang berharga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana bank. Sumber dana bank itu terdapat dibagi menjadi 2, dari dalam bank dan dari luar bank. Kalau dari dalam bank itu ada dari setoran modal pemegang saham,
dari cadangan laba, ada dari laba yang belum dibagi. Selanjutnya dana dari luar bank yang berupa dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat itu dibagi menjadi tiga, yaitu simpanan giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk menggunakan cet dan bilet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat juga, dapat menggunakan buku tabungan, selip penarikan, ataupun kartu ATM. Simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito dan sertifikat deposito. Selanjutnya ada dana dari lembaga lainnya, yaitu yang pertama kayak ada bantuan dari likuiditas Bank Indonesia, yang kedua ada pinjaman antar bank, yang ketiga ada pinjaman dari bank luar negeri, yang keempat ada surat berharga pasar uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas. Likuiditas bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi, likuiditas bank bukanlah sekadar pencabutan izin dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Selanjutnya ada jenis-jenis likuiditas. Yang pertama itu ada deposito liquidity, ditunjukkan bagaimana bank mengusahakan agar memenuhi atau melayani nasabahnya sewaktu-waktu menarik simpanannya. Yang kedua itu ada portfolio liquidity, dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjaman. Selanjutnya ada tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama itu menjaga posisi likuiditas bank agar selalu pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua itu mengelola alat-alat liquid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito yang belum jatuh tempo. Selanjutnya ada konsep likuiditas. Bank dianggap likuiditas apabila yang pertama itu ada memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat liquid cash asset yang berupa uang kas rekening pada bank sentral dan bank lainnya, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjawab. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.